Leopard Racing tegaskan tekad bentuk tim di MotoGP 2022. Tim prinsipal Leopard Racing, Christian Lundberg, akhirnya membenarkan rumor bahwa pihaknya bertekad melebarkan sayap dari Moto3 ke MotoGP pada 2022 mendatang. Leopard dibentuk pertama kali di Moto3 pada 2015 dan langsung merebut gelar dunia bersama Daniken. Pada 2016, mereka gagal juara namun menaungi 3 rider bertalenta yakni Fabio Quartararo dan Joan Mir yang kini jadi 2 kandidat juara dunia MotoGP serta Andrea Locatelli yang kini jadi juara dunia World Superbike 600 2020. Pada tahun yang sama, Leopard turun di Moto2 bersama Ken dan Miguel Oliveira, namun proyek ini gagal, meraih hasil baik dan akhirnya dibubarkan. Leopard pun kembali fokus di Moto3 pada 2017 dan akhirnya merebut gelar dunia bersama Joan Mir. Prestasi serupa diulang oleh Lorenzo Dalla Porta pada tahun 2019. Gosip bahwa Leopard ingin berekspansi ke MotoGP menyeruak pada pertengahan September lalu. Dalam pekan balap San Marino, yakni saat sponsor Ama Racing dikabarkan ingin hengkang dari MotoGP pada akhir musim ini, berpotensi diambil alih oleh Leopard atau VR46. Program ini pun kabarnya selaras dengan keinginan konglomerat asal Luxembourg dan pemilik minuman berenergi Leopard, sekaligus sang pemilik tim Leopard Racing Flavia Beka yang diketahui memang berambisi turun di kelas tertinggi. Hal ini pun dikonfirmasi sendiri oleh Lundberg. Lundberg mengakui negosiasi sudah mulai berjalan, namun ia tak menjelaskan pihak mana saja yang ia ajak diskusi. Kategori MotoGP selalu menarik bagi tim manapun. Ada banyak hal yang sudah dinegosiasikan saat ini, tapi kami masih jauh dari kemampuan turun di sana, kata Lundberg. Lundberg pun menyatakan bahwa pihaknya baru akan valid menargetkan turun di MotoGP pada 2022 karena kontrak seluruh pabrikan dan tim peserta MotoGP akan habis pada akhir 2021. Ia juga mengaku belum menentukan pabrikan mana yang ingin diajak kerjasama bersama Leopard. Rumor yang beredar di pedok memperkuat kabar ini, dan saat ini kami ingin bisa melakukan sesuatu di MotoGP pada 2022. Tapi kita lihat saja nanti apakah kami memang siap, dan jika salah satu pabrikan mempunyai tempat untuk tim kami, maka semuanya pasti bakal mengalir sendiri, tutup Lundberg. Dovizioso tegaskan takkan vakum di MotoGP 2021. Andrea Dovizioso akhirnya memberikan jawaban soal rumor dirinya bakal vakum balapan di kejuaraan dunia MotoGP musim 2021. Dovizioso menegaskan bahwa vakum balapan sama sekali tak masuk dalam rencananya pada saat ini. Sebagaimana diketahui, masa depan Dovizioso bersama tim Ducati memang sudah terjawab. Dovizioso telah memilih untuk tidak menambah durasi kontraknya bersama tim Ducati yang bakal kadaluarsa pada akhir tahun ini. Keputusan Dovizioso meninggalkan tim Ducati sendiri memang mengejutkan banyak pihak. Terlebih, Dovizioso sendiri memang berstatus sebagai pembalap utama tim Ducati dalam beberapa musim terakhir. Bahkan, dalam 3 kejuaraan dunia terbaru, Dovizioso berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap yang bisa menyaingi Marc Marquez dengan keluar sebagai runner-up. Dengan fakta itu, wajar jika Dovizioso disebut-sebut tengah diincar oleh sejumlah tim. Selain itu, ada juga rumor yang mengatakan bahwa Dovizioso bakal memilih rehat sejenak dari MotoGP selama setahun. Hal tersebut dilakukan Dovizioso agar pembalap berkebangsaan Italia tersebut tidak salah dalam memilih tim. Akan tetapi, Dovizioso pun lantas membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya bakal vakum dari MotoGP di musim depan. Pasalnya, Dovizioso mengaku mendapatkan banyak ketertarikan dari tim-tim lain saat ini, dan rehat balapan tak pernah masuk dalam rencananya. Ini bukan waktunya memikirkan masa depan. Saya dan tim ingin fokus meraih hasil baik. Soal hal lain, memang ada kalanya situasi tertentu terjadi dalam tiap musim. Jadi lupakan saja. Saya merasa kuat dan ingin terus memperebutkan gelar juara dunia di sini. Saya sadar masih butuh situasi yang tepat untuk bisa meraih kemenangan. Saat ini, saya benar-benar terbuka pada proposal-proposal menarik karena saya sendiri tak tahu apa yang saya mau dan apa yang akan terjadi. Beberapa tawaran sudah datang, kita lihat saja nanti.
Saat ini saya mempunyai kans juara dan keputusan akan diambil sambil berjalan. Vakum setahun, hal ini tidak pernah ada dalam program saya. Jadi saya membuka diri untuk proposal yang menarik. Mana yang akan menarik akan saya temukan ketika sudah saya pertimbangkan. Pada saat ini, semua penawar tidak ingin terburu-buru. Tak ada tenggat waktu untuk mengambil keputusan. Kini, saya hanya fokus pada balapan saja, kata Dovizioso. Quartararo bantah hanya fokus kalahkan finalis di MotoGP 2020. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, menjawab tudingan bahwa dirinya menjadikan finish di atas Maverick Vinales sebagai prioritas di MotoGP musim 2020. Quartararo menegaskan bahwa ia ingin mengalahkan seluruh pembalap di MotoGP 2020, bukan hanya Vinales. Sebagaimana diketahui, Quartararo memang menjalani kampanyenya di MotoGP 2020 dengan hasil yang mengesankan. Sejauh ini, Quartararo memang sudah mengoleksi 3 kemenangan di MotoGP 2020. Kondisi tersebut pun mengantarkan Quartararo di puncak klasemen sementara MotoGP 2020 dengan raihan 108 poin. Quartararo pun menjadi pembalap tim Yamaha dengan torehan terbaik di MotoGP musim ini. Quartararo berhasil unggul dari pembalap-pembalap tim Yamaha lainnya macam Franco Morbidelli, Valentino Rossi, serta Maverick Vinales. Meski begitu, muncul rumor bahwa penampilan impresif Quartararo di MotoGP 2020 sebagai misi merebut status pembalap utama tim Yamaha dari tangan Vinales. Akan tetapi, Quartararo membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya hanya fokus menyelesaikan MotoGP 2020 berada di atas Vinales. Saya tak benar-benar memikirkan hal itu saat ini. Pada awal musim, Maverick bilang bahwa siapapun yang mengakhiri musim sebagai rider Yamaha terbaik sangatlah penting. Pada akhirnya, saya fokus bekerja untuk diri saya sendiri. Di pedok, tak hanya ada Yamaha, tapi juga ada Ducati, Suzuki, KTM, dan Aprilia. Jadi, Anda harus memberikan yang terbaik, finish di depan semua orang, tak hanya Maverick. Terlebih, saya merasa bahwa keputusan Yamaha menggait saya karena saya mengendarai motor mereka dengan cara yang sangat baik. Mereka menyadari bahwa saya mempunyai potensi bertarung di papan atas. Selain itu, masa-masa yang saya habiskan ketika tampil di kelas Moto2 dan Moto3 memang sangat sulit. Tapi saya belajar dari itu semua. 90% dari musim 2016-2017 negatif bagi saya, tapi saya tetap menyimpan 10% yang positif. Itu pengalaman yang saya pelajari. Jadi, masa-masa itu membantu saya menghadapi momen di mana saya tahu saya bisa cepat, tapi orang lain berkata, saya tak boleh pakai ini dan itu, kata Quartararo. Bagnaia ingin berikan kado terindah untuk Pramac Ducati. MotoGP 2020 menjadi musim terakhir Francesco Bagnaia bersama Pramac Ducati. Rider asal Italia itu akan membalap untuk tim pabrikan Ducati di MotoGP 2021. Bagnaia pun berharap bisa memberikan kado terindah untuk perpisahannya dengan tim Pramac akhir musim ini. Seperti yang diketahui, musim depan Bagnaia akan menggantikan posisi Andrea Dovizioso. Ia akan kembali berada satu tim dengan Jack Miller yang sebelumnya ditunjuk untuk menggantikan peran Danilo Petrucci. Dengan masa depannya yang sudah dapat kepastian, Bagnaia pun kini bertekad fokus menjalani sisa musim dan ingin meraih lebih banyak hasil baik. Bagnaia sendiri memang tengah menjadi sorotan lewat performa apiknya bersama Pramac Ducati. Juara dunia Moto2 2018 itu meraih podium perdananya saat mentas di MotoGP San Marino pertengahan September kemarin. Meski belum bisa tampil konsisten, anak didik Valentino Rossi itu sudah membuktikan jika ia layak bersaing dengan pembalap dari tim pabrikan lain. Dan itu akan ia buktikan dari 6 balapan MotoGP 2020. Bukan Rossi, Marquez yang bakal pecahkan rekor MotoGP. Mantan juara dunia MotoGP, Alex Criville, menganggap Marc Marquez memiliki kans lebih besar ketimbang Valentino Rossi untuk memecahkan rekor Giacomo Agostini sebagai pengoleksi gelar dunia balap terbanyak. Dengan koleksi 8 gelar hingga kini dan masih berusia 27 tahun, Criville menilai pembalap tim Repsol Honda itu memiliki potensi besar menggeser nama Agostini yang 15 kali tampil sebagai juara dunia.
Agostini 7 kali menjadi juara dunia di kelas 350cc dan 9 kali tampil sebagai kampiun di kelas 500cc di tahun 1960-an hingga 1970-an. Giacomo Agostini memiliki 15 gelar juara dunia, diikuti 12 gelar plus 1 milik Angel Nito. Untuk sesaat, kita melihat Valentino Rossi bisa menyamai rekor Giacomo. Saya percaya orang yang dapat menyamai 15 gelar Agostini dan bahkan melewatinya meskipun itu tidak mudah adalah Marc Marquez, kata Alex Criville. Criville tak memungkiri rekor Agostini sulit untuk dilewati karena sang legenda beberapa kali meraih gelar juara di kelas 350cc dan 500cc pada tahun yang sama. Sementara saat ini tak ada pembalap yang melakukan hal tersebut. Kendati demikian, Criville tetap yakin Marquez memiliki peluang menyamai capaian Agostini. Marc masih sangat muda, dia 27 tahun dan bahkan pada 37 atau 38 tahun pembalap masih bisa tampil baik. Dia bisa menyamai Giacomo, tutup Alex Criville. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang.